Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, judul renungan kita adalah Namamu tertulis dalam buku kehidupan. Ada beberapa ayat yang akan saya bacakan untuk kita. Yang pertama, kitab Wahyu 20 ayat 12. Begini firman Tuhan. Lalu dibuka semua kitab. Dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dalam Wahyu 21 ayat 27, begini firman Tuhan. Hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Dalam Lukas pasal 10 ayat 20, begini firman Tuhan. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Hidup ini ibarat embun pagi yang berkilau sesaat di ujung daun, lalu lenyap ketika matahari meninggi. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan langkahnya akan berhenti, kapan napas terakhir akan dihembuskan, dan kapan kapal kehidupannya akan berlabuh untuk selamanya. Hari esok adalah rahasia Tuhan. Umur manusia ada di tangannya. Namun selama mata masih dapat memandang mentari, selama dada masih naik turun menghirup udara kehidupan, selama kaki masih mampu melangkah dan hati masih mampu merasakan kasih, biarlah hidup kita menjadi berkat kepada sesama. Mengapa? Karena kita ditebus oleh darah Kristus. Kita telah menerima anugerah pengampunan. Kita telah dipanggil menuju kehidupan kekal. Maka hidup ini bukan lagi sekedar tentang mengejar dunia, melainkan tentang meninggalkan jejak kasih di bumi. Ada sebuah kisah rohani kuno yang sederhana, namun mengandung makna yang begitu dalam. Begini kisahnya. Pada suatu hari seorang malaikat Tuhan datang ke rumah seorang manusia yang waktunya di dunia telah selesai. Malaikat itu berkata dengan lembut, "Salam bagimu yang dikasihi Tuhan. Kami datang menjemputmu sebab menurut daftar, hari ini adalah giliranmu meninggalkan dunia." Sambil berkata demikian, malaikat itu menunjukkan sebuah daftar nama. Dan benar saja, nama orang itu berada pada urutan pertama. Hati manusia itu bergetar. Ketakutan memenuhi pikirannya. Dia belum siap meninggalkan dunia. Namun ia tidak berani menolak secara langsung. Lalu ia berkata, Baiklah. Sebelum kalian membawa aku pergi, izinkan aku menjamu kalian terlebih dahulu. Kalian pasti lelah dalam perjalanan.
Dalam diam, manusia itu memiliki rencana licik yang mencampurkan obat tidur ke dalam makanan malaikat-malaikat itu. Ketika mereka tertidur lelap, ia segera mengambil daftar tadi dan memindahkan namanya dari urutan pertama ke urutan paling bawah. Ia tersenyum dalam hati. Sekarang hidupku akan lebih panjang, pikirannya. Beberapa waktu kemudian malaikat itu terbangun dan berkata, "Engkau sungguh baik menjamu kami. Karena kebaikanmu itu kami akan mulai memanggil nama dari urutan paling bawah." Mendengar itu, wajah manusia itu pucat seketika. Sebab nama yang tadinya dipindahkan ke bagian paling bawah, kini justru menjadi nama pertama yang dipanggil. Dan akhirnya ia tetap meninggalkan dunia pada hari itu juga. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada manusia yang mampu menambahkan sehasta pun jalan hidupnya. Ketika waktu Tuhan tiba, tidak ada kekuatan, harta, kepintaran, jabatan, ataupun tipu daya yang mampu menghalanginya. Ajal tidak pernah salah alamat. Tetapi yang paling penting bukanlah berapa lama kita hidup. Yang terpenting adalah bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Apakah hidup kita menjadi berkat kepada orang lain? Apakah nama kita tertulis dalam buku kehidupan? Apakah hidup kita menjadi terang? Apakah kita mengasihi sesama? Apakah kita hidup dalam pertobatan dan iman kepada Kristus? Pelajaran yang dapat kita renungkan dari kisah ini, yang pertama, manusia tidak dapat melawan ketetapan Tuhan. Segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Ketika Tuhan memanggil, tidak ada yang dapat menunda. Yang kedua, kepintaran tanpa pertobatan hanya melahirkan kesia-siaan. Manusia dalam kisah itu memakai akalnya untuk menghindari kematian, tetapi ia lupa mempersiapkan jiwanya. Yang ketiga, kesempatan hidup adalah kesempatan untuk berbuat baik. Selama Tuhan masih memberikan nafas, gunakanlah hidup untuk mengasihi, mengampuni, menolong, dan menjadi berkat. Yang keempat, yang terutama bukan panjang umur, melainkan keselamatan. Banyak orang mengejar umur panjang tetapi lupa memastikan apakah hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kisah dalam Alkitab yang memiliki makna serupa terdapat dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21 tentang orang kaya yang bodoh yang menimbun hartanya, membangun lumbung yang besar dan berkata kepada dirinya sendiri, "Jiwaku, ada padamu banyak harta untuk bertahun-tahun lamanya." Tapi Tuhan berkata, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu." Betapa banyak manusia sibuk mempersiapkan hidup di dunia, tetapi lupa mempersiapkan hidup kekal.
Dunia sedang bergerak begitu cepat. Banyak orang mengejar uang, jabatan, popularitas, dan kenyamanan hidup. Namun sedikit orang yang sungguh-sungguh menjaga hidup rohaninya. Kita sering berkata, nanti kalau sudah tua, aku akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nanti kalau sudah berhasil, aku akan melayani. Nanti kalau sudah tenang, aku akan bertobat. Padahal tidak ada seorang pun yang tahu apakah esok masih miliknya. Karena itu, selama masih ada waktu, kasihilah keluargamu, ampunilah mereka yang melukai hatimu. Jangan lelah berbuat baik, datanglah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hiduplah dalam iman dan pertobatan. Sebab pada akhirnya, rumah terbesar bukanlah rumah di bumi, melainkan rumah kekal di surga. Dan sukacita terbesar bukanlah panjang umurnya, melainkan ketika nama kita tertulis dalam buku kehidupan anak domba. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.